Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video sebelumnya kita pernah bahas tentang seputar anak ABK, anak berkebutuhan khusus, dan segenap perilaku-perilaku yang dianggap aneh gitu ya. Nah, dari video itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang insya Allah nanti saya akan coba perjelas di YouTube ya. Mudah-mudahan ini pertanyaan ini juga bisa mewakili orang tua yang ada di sana gitu ya, yang ada dimanapun berada. Yang pertama, ada satu orang tua yang bertanya gini, anak saya umurnya 6 tahun gitu ya, dan dia tuh sering banget narik-narik tangan temennya. Dia seorang anak berkebutuhan khusus, sehingga akhirnya proses pergaulan jadi terhambat. Orang-orang jadi kesal sama dia gara-gara perilakunya dia yang kalau ketemu orang tuh main tarik gitu ya, kayak seakan-akan gemas dan sebagainya. Serba salah kan, mau dibawa keluar juga orang-orang yang gak suka gitu ya, tapi kalau nggak dibawa keluar ini anak gimana? Nah, sebetulnya buat para orang tua semuanya, masalah ini merupakan salah satu dilematisasi buat kita ya. Apalagi kita serba salah nih, ini anak kalau keluar ibaratnya gini, kalau kita mengeneralisasi case per case gitu ya, ini anak kalau misalnya dibawa keluar dia bakalan ngerusak barang, dia bakalan ngeganggu orang. Tapi kalau anak ini sama sekali kita tidak paparkan, misalnya jalan-jalan nggak ada gitu, kita nggak pernah ajak dia misalnya pergi kemana, misalnya gitu kan, ke tempat-tempat yang dia mau gitu ya, sekedar liburan pun mungkin nggak pernah, ini akan jadi bumerang juga buat kita gitu. Jadi sebenarnya seperti apa? Oke teman-teman, buat para orang tua dan juga buat teman-temanku semuanya, kita kalau ada teman-teman yang calon pendidik juga di sini gitu ya. Nah, jadi gimana kita menghadapi dilematisasi seperti ini? Sebenarnya kita perlu ketahui ya, ini perlu ada stigma yang perlu saya luruskan. Bukan berarti anak yang suka merusak, anak yang suka mengganggu itu dikategorikan sebagai anak berkebutuhan khusus. Tergantung dia dalam keadaan yang wajar atau enggak gitu ya. Bisa contoh anak umur 2 tahun, 3 tahun terus membanting mainan, dia sering merusak mainan, belum tentu dia dicap sebagai anak berkebutuhan khusus gitu ya. Nah, terus gimana cara kita menyikapi semua ini? Pertama adalah kalau saya pikir gini, setiap anak berkebutuhan khusus itu pasti memiliki tingkah dan polanya masing-masing ya, tingkah dan derajat kemampuannya masing-masing. Ada yang dia sudah bisa diajak komunikasi, ada juga yang belum. Dan kita perlu empati sedikit, bahwa karena saya juga seorang special need, jadi kita perlu melihat gini, kita perlu melihat dari kacamatanya mereka. Kenapa sih kok ada anak berkebutuhan khusus kok kayak gitu perilakunya gitu ya, kayak gitu, itu kan menurut kita ya. Tapi ketika ada anak, contoh dia suka narik-narik tangan, atau dia ketemu kita, ada kan anak yang ketemu orang main pukul, ketemu orang main pukul. Kalau dari sisi orang awam kita akan beranggapan, oh kok nakal ya gitu ya, oh kok seperti tidak bisa diatur dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat sedikit dari kacamata mereka, boleh jadi sebenarnya mereka ini ingin berkomunikasi ya. Jadi boleh jadi mereka ini ingin berinteraksi, ingin mengatakan say hi kepada kita, kepada orang-orang terdekatnya. Boleh jadi mereka ini ingin mengatakan I'm here, aku di sini. Tapi mereka nggak tahu cara yang lebih adaptif, sehingga cara yang mereka pahami adalah cakar atau tarik-tarik tangan sebagai ekspresi bahwa ih aku tuh seneng loh ketemu sama kamu. Kalau kita mau lihat sisi empati kita seperti itu ya. Jadi jangan lagi kita berpikir kalau oh kalau setiap ada anak nih kayak gini, oh nakal. Tidak, karena persepsi anak, jangankan anak berkebutuhan khusus, dengan persepsi kita orang dewasa itu jauh berbeda ya. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan. Bagi kita orang dewasa, orang yang sudah mengerti norma, kita akan beranggapan bahwa kalau berinteraksi itu disapa, bukannya ditarik-tarik. Itu bagi kita yang sudah matang secara emosi. Tapi belum tentu bagi anak-anak. Dia hanya tahu apa? Oke, mungkin karena dia juga interaksi komunikasinya atau perkembangan bicaranya masih terbatas, sehingga yang dia tahu adalah tarik tangan, yang dia tahu adalah jambak. Nah, persepsi ini yang perlu kita rubah dulu sebelum kita masuk ke langkah berikutnya. Yang selanjutnya adalah kita perlu juga mengajarkan mereka cara-cara yang lebih adaptif. Contoh, oh kamu gemes ya? Kalau kamu gemes, kalau kamu mau ngobrol, katakan hai gitu. Kita bisa
ajarkan tergantung. Kalau memang anaknya punya hambatan berbicara, kita bisa ajarkan secara lain, tadi itu dengan lambaian tangan atau dan sebagainya, kita bisa mengajarkan. Dan kita yang harus memberi yang namanya contoh. Saya rasa orang tua adalah contoh terbaik untuk anak-anaknya. Jadi contohkan saja bagaimana kita berinteraksi. Misalnya ketemu sama Naura gitu, halo Naura gitu ya, Dek, ini ada Naura, ayo kita ajak main. Cara mainnya gini, kita contohkan bagaimana kita say hi dan menyapa Naura gitu ya. Itu seperti itu yang paling penting. Intinya adalah kita perlu mempersiapkan hati kita untuk bisa lebih kreatif. Kuncinya adalah kreatif dalam mengajarkan anak-anak ini. Pertanyaan kedua adalah, ada juga yang bertanya, bagaimana saya sebagai orang tua bisa sabar karena anak saya terapi tapi nggak ada progresnya. Nah ini ya, jadi dilematisasi kedua ketika orang tua punya anak berkebutuhan khusus adalah bagaimana kita bisa sabar anaknya udah terapi sekian tahun tapi progresnya cuma sedikit. Nah, kalau saya selalu mikir gini, saya nggak akan pernah kita harus banyak-banyak bersyukur dan sebagainya, karena saya selalu mikir gini, setiap orang tua atau setiap kita semua manusia yang terlahir di muka bumi ini, secara psikologi, kalau kita lihat dari segi psikologi, emosi kita itu fluktuatif. Jadi kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang kita di bawah. Jadi emosi kita itu berjalan secara fluktuatif, artinya ada kenaikan dan ada penurunan. Dan itu wajar banget ketika orang tua merasa down, ketika harapan tidak sesuai dengan realita gitu ya. Dan itu wajar banget. Dan I think kita sebagai orang tua tapi perlu memikirkan juga bahwa apa yang bisa kita lakukan untuk membantu anak ini punya progres yang lebih baik. Kadang-kadang kita hanya menyerahkan kepada terapis. Ini mungkin nggak semua ya. Sebagian orang tua merasa bahwa terapis ini kan udah ahli nih, ya udah kita serahin anak kita bisa selama 2 jam setengah lebih gitu ya, di rumahnya nggak diapa-apain. Coba ketika kita berpikir bahwa terapis ini paling hanya berapa jam, sementara sisanya kan anak itu sama orang tuanya. Jadi orang tualah yang sebetulnya adalah terapis yang paling pertama dan paling utama untuk anak. Karena saya juga dulu pernah punya hambatan komunikasi, seperti ada kelihatannya seperti anak autis dulu tuh ya. Saya nggak terapi kemana-mana, saya ya udah orang tua saya yang akhirnya belajar dan jadi terapis buat saya dari segi bersosialisasi, dari segi berbicara, gimana bicaranya tektok sama orang gitu. Jadi menurut saya adalah yang pertama adalah sejauh mana peran kita di rumah, sejauh mana usaha kita untuk membuat si anak ini jadi progres. Jangan sampai kita menekankan kepada terapis sepenuhnya tapi di rumahnya kita nggak apa-apa kan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketahuilah bahwa sebenarnya setiap anak itu unik, berbeda-beda. Barangkali anak kita ini seperti gini, boleh jadi dia setahun, 2 tahun gak ada progres, tapi di tahun ketiga, tahun keempat, anak-anak kita ini kadang-kadang unik. Bisa aja dia jadi kayak anak tangga, dia jadi melesat, naik. Yang akhirnya kita mikir, kok ini anak bisa ya? Kok progresnya bagus ya? Tanpa kita sadari gitu. Jadi kita tunggu saja kira-kira kapankah anak kita ini akan menaik dan menjulang gitu ya, seperti yang kita inginkan. Kemudian pertanyaan ketiga yang terakhir ini, ada pertanyaan tuh, banyak ada orang tua yang mempertanyakan kalau anak sering ngomong sendiri, umurnya udah gede gitu ya, udah besar gitu ya, normal atau enggak. Sebenarnya kan yang bisa menjawab itu normal atau tidak kan adalah balik lagi ke diagnosis ya, diagnosis apa yang diberikan oleh dokter atau psikolog gitu ya. Tapi saya cuma memberikan pandangan gini, anak ngomong sendiri, nah kita perlu lihat dulu umurnya berapa gitu ya. Kadang-kadang kan anak itu ada masanya dia imajinasi nih, dia lagi main Barbie gitu, terus dia kayak, hai namaku misalnya Talita gitu ya, terus dia kayak sapa-sapa temennya, padahal sih temennya boneka gitu ya. It's okay sih kalau konteksnya masih seperti itu, tapi yang akhirnya kita harus menyadari adalah ngomong sendirinya nih gimana nih, apakah misalnya sampai usia tertentu dia jadi nggak bisa tahu mana yang kenyataan, mana yang halusinasi. Nah itu mungkin bisa diperiksakan gitu. Jadi kalau dibilang anak ngomong sendiri normal nggak, sebenarnya tergantung konteksnya, tergantung situasinya juga gitu. Kadang-kadang ada anak yang imajinasi, jadi dia punya imajinasi sendiri terus dia ciptain sendiri, ya itu it's okay. Tapi kalau misalnya
kok nih terlalu berlebihan ya, artinya dia sampai nggak bisa ngebedain ini nyata ini enggak gitu ya. Nah itu berarti ya kita perlu pemeriksaan. Tapi intinya adalah ketika kita ingin melakukan tindakan diagnosa, sebenarnya yang berhak mendiagnosa itu adalah dokter atau psikolog atau tenaga ahli lainnya. Jadi kita sebagai orang tua, sebagai guru, kita tidak berhak mendiagnosa ya, apalagi hanya melakukan pengamatan sesaat gitu ya. Kita nggak punya datanya, kita nggak punya pedomannya, karena kalau diagnosa itu sudah ada pedomannya gitu ya, seperti misalnya ada DSM, DSM 4, DSM 5 gitu ya. Nah jadi yang berhak mendiagnosa itu sebenarnya dokter atau tenaga ahli, karena mereka sudah merujuk kepada berbagai macam teorisasi ilmiah. Sedangkan kita ketika kita memang sudah belajar nih, misalnya kita belajar tentang autis atau tentang apa, kita hanya melihat kita langsung diagnosa anak ini autis. Tidak seperti itu ya, karena ada beberapa kondisi seringkali dianggapnya autis padahal mungkin boleh jadi bukan gitu ya. Jadi itu ya mungkin beberapa hal yang bisa saya jelaskan, mudah-mudahan bisa jadi manfaat untuk kita semua.